Brunei Darussalam, sebuah negara kecil namun kaya minyak di Asia Tenggara, seringkali luput dari sorotan publik ketika berbicara soal kekuatan militer. Dengan luas wilayah hanya sekitar 5.700 km persegi dan populasi sekitar 450.000 jiwa, Brunei memang bukan negara dengan ambisi militer besar. Namun jangan salah, di balik profilnya yang tenang dan diplomatis, Brunei memiliki angkatan bersenjata yang profesional, modern, dan berfokus pada pertahanan internal serta keamanan wilayah. Kekuatan militer Brunei tidak didesain untuk agresi atau ekspansi, tetapi lebih kepada menjaga stabilitas nasional, melindungi infrastruktur energi, dan mendukung kerjasama pertahanan regional seperti melalui ASEAN dan hubungan bilateral, terutama dengan Inggris dan Singapura. Angkatan bersenjata di Raja Brunei, ABDB, terdiri dari 3 cabang utama, Angkatan Darat, Tentara Darat di Raja Brunei, Angkatan Laut, Tentara Laut di Raja Brunei, dan Angkatan Udara, Tentara Udara di Raja Brunei. Masing-masing cabang beroperasi secara profesional dengan pelatihan yang berkualitas. Banyak di antaranya didukung langsung oleh tenaga ahli dan militer dari Inggris, negara yang memiliki hubungan pertahanan historis dengan Brunei. Selain itu, Brunei juga memiliki satuan khusus yang disebut pasukan khas, mirip dengan pasukan elit di negara lain. Walaupun jumlah total personel aktif hanya sekitar 7.000 hingga 9.000 tentara, Brunei memaksimalkan efektivitas pasukannya melalui modernisasi alat utama sistem senjata, alutsista, dan kerjasama latihan militer internasional. Angkatan Darat Brunei menjadi tulang punggung ABDB. Mereka dilengkapi dengan sejumlah kendaraan tempur ringan dan sedang, termasuk panser lapis baja seperti VAB dan kendaraan taktis buatan Swiss Moag Piranha. Sementara itu, pasukan infanteri dibekali senjata ringan standar NATO dan didukung oleh artileri ringan serta sistem komunikasi canggih. Yang menarik, Brunei mengalokasikan anggaran besar untuk pelatihan pasukan, termasuk pengiriman taruna militer ke akademi bergengsi di Inggris, Pakistan, dan Malaysia. Latihan bersama dengan tentara Inggris juga dilakukan secara berkala. Meskipun jumlah tank tempur utama sangat terbatas, Brunei fokus pada mobilitas tinggi dan pertahanan darat yang fleksibel, mengingat medan geografis negara yang dipenuhi hutan dan pesisir. Angkatan Laut Brunei memiliki peran penting dalam menjaga wilayah laut dan infrastruktur lepas pantai yang menjadi pusat pendapatan negara. Untuk ukuran negara kecil, kekuatan laut Brunei cukup mengesankan. Mereka mengoperasikan kapal patroli cepat dan korvet canggih seperti kelas Darussalam buatan Jerman yang dilengkapi sistem radar mutakhir, senjata otomatis, dan peluncur rudal anti kapal. Kapal-kapal ini digunakan untuk patroli maritim, pengamanan zona ekonomi eksklusif, serta operasi pencarian dan penyelamatan. Selain itu, Brunei juga memiliki satuan penyelam tempur, serta kemampuan anti-penyusupan di wilayah perairan strategis. Tak kalah penting, pelaut Brunei juga sering ikut serta dalam latihan bersama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Australia, dan ASEAN. Angkatan Udara di Raja Brunei memiliki armada yang kecil namun efisien. Mereka mengoperasikan helikopter tempur dan angkut seperti Sikorsky S-70 Black Hawk dan helikopter Bell, serta jet latih tempur seperti Pilatus PC-7 dan Boeing 727 untuk VIP dan transportasi militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Brunei mulai menunjukkan ketertarikan pada pesawat tempur generasi baru, meskipun belum ada tanda pembelian jet tempur berat seperti yang dimiliki negara tetangga. Brunei lebih mengutamakan pengawasan udara dan pengintaian untuk mendukung keamanan nasional. Peran pertahanan udara juga diperkuat dengan radar modern dan sistem komunikasi pertahanan berbasis satelit yang terintegrasi. Kerja sama pelatihan dengan Angkatan Udara Inggris dan Singapura memperkuat kesiapan pilot dan teknisi Brunei dalam operasi udara. Meskipun kecil, Brunei memiliki anggaran militer yang proporsional dan stabil. Sebagian besar dana pertahanan digunakan untuk pemeliharaan peralatan, pelatihan personel, serta kerjasama militer luar negeri. Tahun demi tahun, Brunei terus melakukan pembaruan alutsista, terutama untuk angkatan laut dan udara. Negara ini mengadopsi pendekatan, kecil namun efektif, dalam strategi pertahanan, sehingga meskipun jumlah personel terbatas, kemampuan dan kesiapan mereka tetap tinggi. Pada 2024, anggaran pertahanan Brunei mencapai lebih dari 400 juta dolar Amerika, angka yang signifikan untuk negara dengan populasi di bawah 500 juta jiwa. Sebagai negara kaya migas, Brunei tidak kesulitan mendanai modernisasi pertahanan nasionalnya. Brunei tidak menghadapi ancaman militer langsung dari negara tetangga,
dan memiliki kebijakan luar negeri yang netral dan damai. Namun, potensi konflik maritim di Laut Cina Selatan serta ancaman non-konvensional seperti terorisme, pembajakan laut, dan kejahatan lintas negara tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, ABDB mengembangkan doktrin pertahanan teritorial dan kerjasama regional untuk menciptakan keamanan kolektif. Brunei juga aktif dalam forum pertahanan ASEAN seperti ADMM+, serta terlibat dalam latihan militer multinasional seperti RIMPAC dan CARAT. Strategi militer Brunei lebih berfokus pada deterrence atau pencegahan konflik daripada konfrontasi terbuka. Brunei memiliki hubungan pertahanan yang kuat dengan Inggris sejak era kolonial. Bahkan hingga saat ini terdapat pasukan Gurkha Inggris yang ditempatkan secara permanen di Brunei sebagai bagian dari perjanjian bilateral. Selain itu, Brunei menjalin kerjasama militer dengan Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia. Keikutsertaannya dalam latihan gabungan seperti Cobra Gold dan Exercise bersama SHIELD memperkuat kemitraan strategisnya. Brunei juga membeli sebagian besar peralatan militernya dari Eropa, Amerika, dan Korea Selatan. Hubungan luar negeri yang netral dan aktif ini turut memperkuat posisi pertahanan Brunei di kawasan. Walaupun tidak sekuat negara-negara besar di kawasan seperti Indonesia atau Malaysia, kekuatan militer Brunei tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan pendekatan yang fokus pada kualitas, pelatihan, dan alutsista modern, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mampu menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional dengan sangat efektif. Brunei adalah contoh negara kecil dengan kekuatan militer yang proporsional, efisien, dan diplomatik. Pertanyaannya, apakah pendekatan low profile becapable ini akan tetap bertahan di tengah dinamika geopolitik Asia Tenggara yang makin panas?